Berta, silakan. Halo, selamat sore sahabat Yakobian dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Yakobian dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi dengan kita pada sore hari ini, tentunya dengan acara yang sangat menarik dan kita nantikan. Saya, Mirta Syafira Wijaya, akan memandu para sahabat pada acara sore hari ini dengan topik yang tentunya sangat menarik, yaitu menjalin kedekatan emosional dengan anak, yang akan dibawakan oleh dua ibu-ibu cantik, yaitu Ibu Lisabella selaku konselor SD Sekolah Santo Yakobus dan Ibu Widayatri Seka Udaranti selaku psikolog di Pusat Layanan BK di Sekolah Santo Yakobus. Para sahabat Yakobian, selamat datang di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling ini. Para sahabat Yakobian, jika selama sesi berlangsung, sahabat memiliki pertanyaan, maka para sahabat Yakobian dapat menuliskan pada live chat channel Sekolah Yakobus dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sekolah Santo Yakobus. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita yaitu Ibu Widayatri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mirta. Selamat siang sahabat Yakobian. Kembali kita bertemu dalam acara Selasa Sharing tanggal 22 September 2020. Kali ini Selasa Sharing akan membahas tema mengenai menjalin kedekatan emosional dengan anak. Saya tidak sendiri. Saya hadir bersama dengan seorang konselor bimbingan konseling dari unit sekolah dasar Sekolah Santo Yakobus, yaitu Ibu Bella. Beliau nanti juga akan berbagi dengan kita semua mengenai berbagai informasi dan juga pengalaman-pengalaman mendampingi siswa-siswi di SD Sekolah Santo Yakobus, terutama bagaimana membina dan menjalin kedekatan emosional dengan anak. Baik, sahabat Yakobian, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai tema hari ini, yaitu menjalin kedekatan emosional dengan anak. Menjalin kedekatan emosional dengan anak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kedekatan emosional? Kedekatan emosional merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan keluarga. Kita sadari bahwa dalam hidup berkeluarga, kedekatan antara satu orang dengan anggota keluarga yang lainnya, kedekatan antara seluruh anggota keluarga merupakan hal yang penting. Dan salah satu istilah psikologi terkait dengan kedekatan emosional adalah attachment. Attachment sendiri, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kelekatan atau ikatan afeksional. Attachment ini terbentuk dengan orang tua sebagai pengasuh sejak awal kehidupan anak. Jadi, kita sebagai orang tua, ketika kita memberikan pengasuhan yang baik, lalu kita ada untuk anak, lalu kita memberikan kasih sayang untuk anak, banyak meluangkan waktu dengan anak, sejak anak-anak masih bayi, sejak anak-anak masih di usia yang sangat dini, itu akan membantu anak-anak untuk mengembangkan attachment dengan orang tuanya. Lalu bagaimana ya jika ternyata orang tua tidak membina kelekatan dengan anaknya, tidak membina attachment dengan anaknya? Jadi kalau kita lihat mungkin saja ada yang lebih banyak memberikan pengasuhan dengan menggunakan babysitter atau meminta bantuan anggota keluarga lain, misalnya oma atau nenek gitu ya. Bukannya tidak boleh bahwa kita meminta bantuan kepada anggota keluarga lain atau babysitter, tapi sebagai orang tua kita harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah pengasuh utama anak. Kedekatan yang kita bina dengan anak itu akan bermanfaat ketika nanti anak-anak sudah dewasa. Karena kita dekat, terbiasa dekat dengan anak ketika kecil, maka ketika nanti mereka dewasa, mereka juga akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kita. Konflik-konflik dengan orang tua menjadi lebih sedikit.
Karena kalau ditelusuri, banyak problem-problem di usia remaja itu terjadi karena sejak kecil tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Nanti kita akan lihat lebih detail mengenai apa sih manfaat attachment ini ya. Nah, ikatan afeksional antara anak dan orang tua itu membuat anak akan mencari orang tua sebagai pengasuhnya ketika sedang menghadapi stres atau masalah. Kenapa kira-kira mencarinya orang tua atau mencari pengasuh yang dekat? Karena menurut anak, orang-orang inilah yang dapat dia percaya. Orang-orang ini yang akan memberikan perlindungan. Jadi attachment ini banyak terkait dengan merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa disayang, merasa dihargai, gitu ya. Kurang lebih ini yang dimaksud dengan konsep attachment dan kedekatan emosional. Bentuk ekspresi dari attachment mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan usia anak. Ketika masih kanak-kanak, individu akan menunjukkan perilaku untuk terus dekat secara fisik dengan orang yang ia sayangi. Contoh, kalau kita lihat ya, anak-anak itu biasanya lebih ingin berada dekat dengan orang tuanya, dengan mama, dengan papa gitu ya, minta digendong, lalu minta dipeluk, lalu ketika anak menghadapi problem, misalnya anak kecil sukanya apa sih jatuh gitu ya, mereka akan teriak atau menangis sambil mencari tokoh pengasuhnya, mamanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang di usia awal-awal kehidupan di masa kanak-kanak, kedekatan yang emosional ini terbinanya melalui kedekatan secara fisik gitu ya. Bagaimana mereka mencari tokoh ini, mereka mencari pengasuh ini, mereka mencari orang tua secara fisik terlebih dahulu. Nah, ketika anak sudah menuju ke masa dewasa, individu dewasa tidak lagi berusaha untuk selalu dekat secara fisik, tetapi lebih pada kedekatan yang sifatnya psikologis. Jadi, biasanya individu dewasa akan memahami bahwa akan ada orang yang dapat diandalkan jika membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan emosional. Jadi kedekatan fisik tidak harus selalu ada gitu ya. Mereka lebih memahami, menyadari bahwa saya secara emosional memiliki orang-orang yang akan mensupport saya, mendukung saya. Jadi mereka-mereka yang mempunyai attachment yang baik dengan orang tua sejak anak-anak akan cenderung berkembang menjadi individu dewasa yang secure, yang merasa nyaman, lebih tenang ketika menghadapi situasi sulit. Kenapa? Karena mereka secara emosional, secara psikologis merasa bahwa mereka nggak akan sendiri. Akan ada orang-orang yang akan support mereka. Kalau ada masalah, pasti akan ada bantuan juga dari orang-orang yang sayang dengan saya, yang peduli dengan saya. Sebaliknya, jika anak yang sejak kecil tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang tua, membuat anak sering merasa insecure, merasa nggak nyaman, merasa sendiri. Dan ketika dewasa, ketika menghadapi masalah-masalah, mereka juga menjadi lebih mudah cemas, lebih mudah bingung, gitu ya, takut. Karena apa? Karena ketika menghadapi masalah, mereka nggak merasa secara psikologis ada orang-orang yang akan support dia. Jadi di sini penting sekali peran dari attachment, gitu ya, bahwa kedekatan yang dibina sejak kecil itu ternyata punya pengaruh sampai dewasa. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita lihat dinamikanya attachment, bagaimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat Yakobian, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tipe-tipe kedekatan emosional antara anak dan pengasuh. Ada yang disebut securely attached, gitu ya. Ada yang disebut anxious resistant. Ada yang juga yang disebut anxious avoidant. Apa sih ketiga tipe ini? Tipe yang paling ideal adalah yang securely attached. Kita tahu bahwa di sini secure, jadi merasa nyaman, merasa aman ya. Jadi kedekatan yang rasanya di sini penuh dengan rasa aman. Anak akan mencari orang tua untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan perlindungan, namun juga berusaha mengeksplorasi lingkungan. Jadi anak ini termasuk anak yang tidak ragu-ragu untuk eksplorasi lingkungan. Ya, karena tadi diberikan kasih sayang yang cukup, lalu dibimbing, merasa berharga gitu ya, merasa ada support. Nah, sehingga anak-anak secara aman, merasa nyaman untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial juga. Yang kedua adalah anxious resistant. Anxious resistant ini adalah
Satu bentuk attachment, namanya juga di sini ada anxious, jadi ada kecemasan di sini, resistant, ada penolakan-penolakan gitu ya, resist gitu ya, tidak dapat mengeksplorasi lingkungan baru, walaupun bersama dengan tokoh pengasuh atau bersama dengan orang tua. Jadi anak-anak yang anxious resistant, kesulitan untuk eksplorasi lingkungan baru, kesulitan untuk adaptasi walaupun ada orang tua di situ. Cemas berlebihan bila ditinggal pengasuh. Biasanya anak-anak yang masuk dengan anxious resistant ini adalah contohnya adalah anak-anak yang overprotective. Jadi orang tua yang terlalu melindungi, takut anaknya kenapa-kenapa gitu ya. Jadi sangat overprotective akan menimbulkan anak mengalami kecemasan yang tinggi ketika berada dalam lingkungan yang baru, anxious resistant. Yang berikutnya adalah anxious avoidance. Anxious avoidance ini adalah tidak dekat dengan orang tua. Jadi si anak tidak dekat dengan orang tua atau pengasuh, dan juga tidak menunjukkan emosi ketika orang tua hadir atau tidak hadir. Jadi sesuatu yang sangat dramatis kalau saya lihat ya. Jadi orang tua ada, tapi anaknya nggak merasa kehadiran orang tua membuat dia nyaman. Dia nggak merasa kehadiran orang tua itu memberikan sesuatu yang positif buat dia gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini banyak terjadi dengan orang tua yang tidak terlalu membina kedekatan dengan anak. Yang terjadi adalah anxious avoidance. Nah, sahabat Yakobian, kita sampai kepada hasil-hasil penelitian. Di sini di Selasa Sharing kita akan membahas mengenai hasil penelitian karena ini menjadi satu hal yang penting. Apa sih buktinya gitu ya, bahwa kedekatan emosional itu menjadi satu hal yang penting. Hasil penelitian dari Bowlby ya, di situ dikatakan bahwa pola hubungan dengan pengasuh pada saat awal kehidupan, jadi pola hubungan yang terbina dengan pengasuh, dengan orang tua gitu ya, pada saat awal kehidupan anak berpengaruh terhadap bagaimana anak merasakan, bagaimana anak berpikir, bagaimana anak berperilaku ketika ia dewasa. Jadi kita bayangkan kalau pola hubungannya baik, ya anaknya akan punya pikiran yang positif, akan lebih memandang hidup optimis gitu ya. Tapi kalau pola hubungan yang terbina banyak hal yang negatif, ya akhirnya pikiran, perasaan, tingkah lakunya juga banyak ragu-ragu, banyak berpikir negatif, lalu banyak juga mungkin tidak ragu-ragu, tidak memahami kemampuan yang dia miliki, tidak percaya diri. Hasil penelitian yang kedua adalah dari Allen and Land, gitu ya. Di situ dikatakan bahwa remaja yang berasal dari keluarga yang sejak kecil mengembangkan rasa aman akan lebih mudah mandiri dari orang tuanya, akan lebih mudah membina hubungan dengan individu lain. Nah, sebaliknya, pada keluarga yang mengembangkan rasa insecure atau tidak aman, dari sejak kecil kurang mengembangkan kedekatan, lalu mungkin kedekatan yang terbina kurang baik, itu akhirnya menimbulkan remaja yang sulit berinteraksi dengan orang lain. Ketika remaja, dia juga sulit membina, membangun kemandirian dari orang tua. Jadi, kesulitan-kesulitan di masa remaja, kesulitan-kesulitan di masa dewasa, kalau kita telusuri, banyak yang disebabkan karena kurangnya attachment dengan anak sejak dini. Jadi konsep attachment ini menjadi satu hal yang penting, satu hal yang sangat berguna bagi para orang tua, karena ini jadi modal buat kita, gitu ya. Kalau kita mau memiliki anak-anak yang bahagia, anak-anak yang merasa dirinya berharga, anak-anak yang percaya diri, modalnya sebenarnya banyak juga kita lihat dari attachment itu ketika orang tua membina hubungan yang dekat dengan anak. Oke, sahabat Yakobian, ini adalah beberapa tips yang diajukan di sini yang kita bahas bersama, apa saja sih yang dapat dilakukan kalau kita mau membina kedekatan emosional dengan anak. Oke, kita bahas satu persatu ya, sahabat Yakobian. Prinsip yang pertama adalah mengembangkan kedekatan emosional sejak dini. Mengembangkan kedekatan emosional sejak dini, berespon terhadap tangisan bayi, memberikan ASI, memeluk dan menggendong bayi, tidur bersama bayi, bermain bersama bayi ini ya. Jadi kalau kita bilang sejak dini apa ya, sejak bayi itu udah lahir. Bahkan kalau kita tahu ya bahwa sejak bayi dalam kandungan kedekatan emosional juga sudah harus kita bina gitu ya. Nah, dalam konsep attachment banyak juga yang mungkin bertanya, attachment tuh terbentuknya gimana gitu. Jadi sebenarnya bayi terlahir dengan satu perilaku yang sudah mengarah kepada
attachment promoting behavior gitu disebutnya. Jadi attachment promoting behavior adalah semacam cara si anak berkomunikasi dengan orang tua, dengan pengasuhnya untuk menyampaikan keinginannya. Jadi kalau waktu bayi, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan pengasuhnya, dengan orang tuanya. Karena komunikasi ini kan sangat diperlukan untuk mendapatkan keinginannya, gitu ya. Jadi ini konsep dasar tentang attachment dari sejak bayi itu baru lahir, anak sudah mengembangkan hal ini, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sudah dimiliki sejak lahir, gitu. Keinginan untuk dekat dengan orang, keinginan untuk ada orang yang melindungi, keinginan untuk ada orang-orang yang menjaga dia. Komunikasi yang dilakukan oleh bayi, contoh yang paling jelas adalah menangis, gitu ya. Kalau bayi itu kan memang kalau ingin diberi makan karena lapar, gitu ya, atau dia merasa tidak nyaman karena dia pipis, gitu ya, atau misalnya dia merasa takut, dia ingin bermain, semuanya biasanya bahasanya nangis, gitu kan, kalau kita lihat. Jadi itu salah satu bentuk cara komunikasi dia untuk mendapatkan kasih, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Bila ibu-ibu muda ini yang ngalamin ini ya, kalau kita lihat awal-awal pasti bingung, ini nangis karena apa? Lapar kah? Nangis karena dia ngompol kah? Nangis karena dia merasa dingin kah? Gitu ya, atau ngantuk kah? Itu biasanya kebingungan. Tapi lama-kelamaan ketika sudah lebih dekat dengan anak-anak, ketika sudah lebih berinteraksi dengan si bayi, gitu ya, maka akhirnya si ibu akan memahami bahasa anak, memahami komunikasi anak. Oh, ini kayaknya dia lagi lapar misalnya. Oh, ini aku tahu nih karena si anak ini pengen main gitu ya. Atau oh, ini basah, itunya popoknya basah gitu ya. Jadi perlu diganti dan sebagainya. Jadi memang anak pun sudah sejak awal mencari cara komunikasi untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dari orang lain. Oke, jadi kalau kita lihat di sini pentingnya mengembangkan kedekatan emosional sejak dini. Di sini juga ada berespon terhadap tangisan bayi tadi sudah, lalu ada juga pendapat mengenai tidur bersama bayi. Jadi hasil penelitian juga mengatakan bahwa tidur orang tua ketika ibu menemani anak tidur gitu ya, itu membuat anak sebenarnya merasa tenang, membuat anak merasa nyaman. Dan ketika diukur secara fisiologis, sistem pernafasannya juga lebih teratur. Mungkin karena kalau kita lihat ya logikanya, ketika anak merasa nyaman, ketika anak merasa ada yang menjaga dia, menemani dia, pasti kan dia jadi lebih tenang, pernafasannya juga jadi lebih teratur, gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang positif untuk membina hubungan kedekatan bisa dilakukan dengan hal-hal seperti ini. Nah, pasti ada yang tanya, lah anak saya kan udah besar sekarang, Bu Wida. Gimana ya sahabat Yakobian? Kalau kita dulu hanya sedikit melakukan hal di atas, apakah terlambat? Bila sekarang anak kita sudah lebih besar, jawabannya tidak ada kata terlambat, sahabat Yakobian. Bila sahabat Yakobian merasa kurang membina kedekatan emosional dengan anak, coba dari sekarang kita akan coba untuk terus mempereratnya. Ingat bahwa dalam mencoba ini pasti akan ada tantangan-tantangan, gitu ya. Ini semua perlu usaha. Tidak akan berubah hanya dalam satu hari, lalu kita jadi dekat tiba-tiba. Kalau selama ini belum dekat, terus tiba-tiba satu hari dekat. Nggak akan seperti itu. Ini perlu waktu, perlu usaha, dan ini suatu proses. Jadi kita nggak usah kasih target harus 1 minggu kelar, harus 1 bulan selesai, enggak. Ini butuh kesabaran. Perlu proses untuk dapat terus membina kedekatan dengan anak. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan ketika anak-anak sudah besar? Kalau tadi kan kita menunjukkan usaha-usaha ketika anak masih bayi, gitu ya sahabat Yakobian. Lalu kalau untuk anak-anak yang sudah besar, kira-kira seperti apa? Ini diberikan beberapa contoh ya sahabat Yakobian. Misalnya pulang kantor lebih cepat untuk kita bantu anak membuat proyek sekolah, gitu ya. Atau kalau kita sekarang lagi online, work from home, mengerjakan tugas work from home-nya dipercepat untuk 1 atau 2 hari, gitu ya. Lalu kamu ada tugas apa nak? Papa atau mama bantuin, gitu ya. Jadi ini membina hubungan, kemudian meluangkan waktu bersama dengan anak. Bersenang-senang berdua bersama anak, gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh banyak
bersenang-senang berdua tapi sibuk sendiri main gadget. Nah, itu dihindari juga, jangan selalu seperti itu. Kita melakukan aktivitas lain, misalnya bermain olahraga di luar gitu ya. Kalau misalnya main badminton, main sepeda gitu ya di halaman depan. Lalu misalnya kalau di rumah kita bisa main ular tangga, main hama dan sebagainya. Tadi sudah berolahraga, bermain, dan bermain ini dapat dilakukan baik dengan anak berdua saja atau dengan anggota keluarga lainnya. Nah, ini contoh-contoh ya sahabat Yakobian, masih banyak hal-hal lain yang dapat kita lakukan, tergantung kreativitas dari masing-masing keluarga, tergantung juga kondisi dari masing-masing keluarga. Jadi di sini saya tambahkan, coba sahabat Yakobian, hal apa saja ya dapat dilakukan sesuai kondisi kita untuk mengembangkan kedekatan emosional dengan anak. Ini dapat kita refleksikan ke kegiatan kita nanti ketika ingin bersama dengan anak lebih dekat. Memahami anak. Ini adalah prinsip yang kedua atau tips yang kedua ketika kita mau lebih dekat dengan anak. Memahami anak membuat komunikasi lebih mudah, gitu ya. Memahami anak itu seperti apa sih? Memahami anak itu mencoba melihat dari sudut pandang anak, bukan semata-mata dari keinginan kita atau sudut pandang orang tua. Jadi ketika kita mencoba memahami dari sudut pandangnya dia, itu juga akan membuat anak merasa bahwa dia dipahami. Yang akhirnya membuat komunikasi menjadi lebih mudah, gitu ya. Ketika anak merasa dipahami, merasa dekat, itu komunikasi yang terbina dengan orang tua dan anak akan menjadi lebih mudah. Memahami anak tentunya juga harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi kalau bayi dan toddler gitu ya di usia 2-3 tahun kan memahami anaknya berbeda ketika anak itu sudah masuk usia sekolah dasar misalnya, atau ketika anak itu sudah masuk usia remaja, cara memahaminya berbeda tergantung dari karakter tahapan perkembangan anak. Oke, kita masuk kepada prinsip yang ketiga atau tips yang ketiga, bahwa kita sebagai orang tua dan guru ya, ini hal yang dapat kita kembangkan dari orang dewasa dalam berinteraksi dengan anak. Yang ketiga adalah menjadi cermin positif bagi anak. Cermin yang positif diperlukan untuk mengembangkan kepercayaan diri anak, supaya anak merasa kita menghargai dia. Cermin yang positif ini dapat kita lihat bahwa cermin ya, kalau kita sebut cermin itu kan fungsinya apa sih? Memantulkan apa yang ada di depannya, gitu ya. Demikian pula kita, ketika kita menjadi cermin, maka kita harus menjadi cermin yang konstruktif buat anak. Bahwa kita bisa menampilkan hal-hal yang membuat anak merasa, oh saya ini berharga ya, oh saya ini penting ya, oh saya ini diterima oleh orang tua, dipahami. Jadi kita menjadi cermin buat anak merasakan hal itu. Cermin yang positif ini dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan bahasa tubuh kita. Misalnya kita tersenyum ketika menghadapi anak, nggak cemburu terus, nggak dimarahin terus, gitu ya, atau dikritik terus, itu membuat anak merasa, aku ini nggak berarti, aku ini nggak berharga, gitu ya. Tapi ketika kita senyum, kita memberi pujian, kita banyak memeluk, kita akan merasa anak-anak, wah, mama, papa sayang, aku ini berarti, berharga. Lalu ketika belajar didampingi gitu ya, ini juga membuat anak, oh aku tuh dianggap penting oleh orang tua gitu ya. Jadi cermin yang positif itu banyak dilakukan melalui bahasa tubuh, cara kita berkomunikasi, perilaku kita, dan ekspresi wajah. Kayak apa, seperti apa refleksi menjadi cermin positif bagi anak. Ini beberapa hal yang dapat kita refleksikan ya. Yang pertama, sahabat Yakobian, adalah apakah kita sebagai orang dewasa, orang tua atau guru, membuat anak merasakan bahwa orang tuanya atau gurunya senang bermain bersama dia. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua karena sudah lelah, capek gitu ya dari kantor, banyak urusan, kita nggak meluangkan waktu untuk main. Ketika anak selalu dapat balasan, kalau misalnya anak minta main, papa nggak mau main, mama nggak mau, capek. Selalu begitu gitu ya, lebih banyak seperti itu. Akhirnya anak merasa, iya aku tuh nggak penting, gitu ya. Mama papa tuh punya hal yang lebih penting yang perlu dia urus dibandingkan bermain bersama aku. Itu anak bisa jadi cerminnya negatif ya, bukan positif kalau di situ sahabat Yakobian. Lalu refleksi yang positif yang kedua adalah apakah pendapat dan keinginan anak
kita anggap penting. Jadi apakah pendapat dan keinginan anak, orang tua, atau guru anggap penting. Ini bagaimana dilakukan biasanya kalau kita dengarkan mereka. Kita mencoba melihat apa sih yang dia mau, apa sih yang dia ingin ungkapkan. Kadang dengan ceritanya didengarkan aja dia udah ngerasa, wih pendapatku didengerin. Kita memberikan komentar positif terhadap ceritanya dia, terhadap kegiatannya sehari-hari itu juga udah menjadi cermin yang positif gitu ya. Lalu yang berikutnya, apakah Anda menunjukkan ketertarikan dan bertanya tentang aktivitas di sekolah atau aktivitas lainnya yang dia lakukan. Dan yang keempat, refleksinya adalah apakah Anda sebagai orang tua atau guru membuat anak merasakan bahwa sebagian besar perilakunya adalah baik. Itu tadi ya, anak itu kan dalam sehari-hari melihat, menilai, dia tuh dianggap anak yang baik atau dia dianggap anak yang tidak baik, anak yang bermasalah, anak yang tidak mampu, anak yang banyak orang tua bilang mungkin bodoh gitu ya. Kalau misalnya saya sih yakin sekali bahwa sahabat Yakobian, para orang tua dapat memberikan pengasuhan dengan kata-kata yang positif ya. Jangan sampai keluar kata-kata seperti bodoh, lalu kita memaki anak gitu ya. Kalau kita lihat bahwa kalau keluar kata-kata seperti itu, bayangkan bahwa anak terus-menerus diberikan kata-kata negatif, akhirnya menjadi cermin negatif buat dia. Oh iya, saya ini memang nggak mampu. Saya ini lakuin apa aja juga nggak akan ada usaha, nggak akan ada yang berhasil. Karena saya selalu nggak berhasil, saya selalu gagal, saya tidak dapat mengambil keputusan yang benar gitu ya. Semua yang saya lakukan salah. Nah itu karena kritik yang terlalu banyak. Mungkin orang tua yang sering memarahi, orang tua yang kurang memahami dari sisi anak. Bayangkan kalau sebaliknya yang kita lakukan. Ketika anak melakukan satu hal yang baik, kita puji dia. Ketika anak mengerjakan tugas-tugasnya, kita support, ayo kamu bisa, kamu tuh mampu. Kalau kamu sekarang nggak kerjain, bukan karena kamu nggak mampu, tapi kamu kurang rajin misalnya dia, kita katakan, ayo sekarang. Begitu anak mau tuh kan bisa, sebenarnya kamu tuh mampu, sekarang lebih rajin ya. Hal-hal itu akan membuat anak lebih termotivasi untuk belajar, lebih termotivasi, dan lebih merasa dirinya penting. Nah, ini adalah kira-kira kalau saya jadi anak gitu ya. Apakah yang anak rasakan bila ia mendapatkan cermin positif? Ini anak saya sebagai anak akan merasa berharga kalau misalnya ia mendapatkan cermin positif dari orang tua yang mau main sama dia, orang tua yang mau beraktivitas sama dia, orang tua yang banyak bercerita dengan anak, membina hubungan dengan anak, meluangkan waktu dengan anak. Anak akhirnya merasa seperti apa? Merasa saya berharga. Saya sebagai anak merasa saya ini menyenangkan. Saya sebagai anak merasa beruntung menjadi diri saya karena saya dianggap penting. Orang tua saya sayang pada saya. Dan saya senang dengan hidup saya, gitu ya. Banyak anak-anak yang nggak happy sama hidupnya. Nah, perlu kita lihat kenapa hal ini terjadi. Apakah karena selama ini dia mendapatkan cermin yang negatif. Jadi dapat kita renungkan kembali. Ini sebaliknya, sahabat Yakobian, apakah yang anak rasakan bila ia mendapatkan cermin yang negatif? Ketika anak mungkin lebih banyak dibiarkan sendiri, tidak punya banyak waktu bermain dengan orang tuanya sibuk sendiri, lalu misalnya orang tua enggan untuk berinteraksi banyak, sibuk dengan aktivitasnya, atau misalnya orang tua yang terlalu banyak mengkritik, akhirnya apa? Anak akan merasa saya kurang berharga. Saya sebagai anak nih membosankan ternyata ya, nggak ada yang mau main sama saya, nggak ada yang mau nanya sama saya. Ada apa sih sama saya, sampai saya kok nggak ada yang suka sama saya gitu ya. Kasihan sekali ya anak-anak yang berkembang seperti ini. Orang tua saya lebih senang melakukan hal lain daripada sama saya gitu ya. Saya bingung, saya sendiri. Nah ini banyak terjadi perasaan-perasaan sendiri, lonely, dan akhirnya ini dapat mengarah juga kalau nanti itu terus dialami ketika dewasa ya, dapat mengarah kepada yang namanya depresi gitu kan ya. Baik, ini adalah 3 prinsip gitu ya, yang terkait dengan kedekatan emosional. Ada prinsip yang keempat. Prinsip keempat nanti akan disampaikan oleh Ibu Bella. Nanti Bu Bella akan juga sharing pengalaman-pengalaman beliau dalam mendampingi anak-anak di sekolah Santo Yakobus. Saya persilahkan kepada Ibu Bella.
Terima kasih untuk Bu Ida untuk kesempatan dan waktunya. Selamat sore untuk sahabat Yakobian semua yang berada di rumah. Saya akan melanjutkan. Ya, untuk tema hari ini yaitu menjalin kedekatan emosional dengan anak dan lebih dispesifikkan untuk mengembangkan disiplin yang disarankan kasih sayang. Disiplin bukanlah kekerasan, yaitu maksudnya adalah mendorong munculnya perilaku baik. Disiplin jadi tidak semata-mata bereaksi pada perilaku yang kurang baik. Kemudian, disiplin tidak berarti harus memukul, menjewer, mencubit, dan menjambak. Karena disiplin di sini adalah disiplin yang diberikan kepada anak dengan kasih sayang, dengan sentuhan lembut, supaya apa? Supaya setiap anak saat berada di sisi kita sebagai orang dewasa, orang tua, maupun pendamping, anak merasakan kenyamanan yang sungguh luar biasa. Hal tersebutlah yang merupakan dimaksud disiplin, bukanlah kekerasan. Kemudian, membuat aturan. Yang pertama, anak membutuhkan adanya aturan. Buatlah aturan yang dapat diikuti oleh anak. Dan anak tahu resikonya bila dia melanggar. Kemudian perlu juga berkomitmen dari keluarga. Mungkin hal ini sangat mudah untuk kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk para sahabat Yakobian, mungkin kepada para orang tua, pendamping, serta guru, di sini dimaksudkan yaitu adalah kita mungkin banyak sekali untuk sekarang masa di PJJ sekarang ini, banyak mengalami hilang kendali dalam pendampingan terhadap anak kita. Anak-anak yang berada di dalam rumah kita sendiri, yaitu adalah contohnya, kita melarang anak-anak kita untuk tidak bermain handphone hingga larut malam. Tetapi mungkin kita sebagai orang dewasa, sebagai pendamping serta orang tua, kita masih main handphone di depan anak kita, mungkin hingga larut malam, mungkin juga menonton hal-hal yang sifatnya tidak mendidik, tidak terjadinya blending kepada anak kita sendiri. Nah, hal-hal tersebut perlu diperbaiki di dalam rumah kita sendiri, yaitu contohnya kita dengan memberikan aturan, membuat aturan yang memang sama-sama disepakati kepada anak kita, kemudian kepada diri kita terhadap diri kita sendiri. Saat kita memiliki aturan, dengan sendirinya anak akan terbiasa. Dari kecil mungkin sampai dengan nanti dia beranjak remaja hingga dewasa, anak tersebut akan terbiasa dengan aturan yang memang sudah sering dibuat atau sudah disepakati di dalam rumah. Hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk sekarang ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan anak yang menghormati orang tuanya, bukan sekedar takut. Nah, untuk hal ini banyak sekali masukan, mungkin hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari, yaitu adalah banyak anak yang terlihatnya diam atau tidak berekspresi, atau mungkin tidak kreativitasnya kurang terpancar. Itu mungkin karena terlihatnya anak ini mungkin apa yang orang tuanya katakan nurut, tidak melanggar, baik, diam. Tapi ternyata anak ini sebenarnya adalah anak yang tidak bisa komitmen atau lebih kepada takut. Nah, kalau memang takut akan membahayakan kepada sistem perkembangan emosional anak itu sendiri, yaitu adalah anak akan tertutup, yaitu adalah introvert, anak akan memiliki sikap introvert, anak akan tidak bisa blending kepada orang tua, anak tidak bisa terbuka, apapun yang dirasakan anak-anak akan menyimpan sendiri, yang nantinya akan berdampak kepada masa di remaja dan dewasanya. Anak ini akan sulit untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Karena di dalam rumahnya sendiri, anak ini mengalami ketakutan terhadap orang tuanya. Dia menganggap bahwa orang tuanya itu sesuatu yang dia takuti. Yang seharusnya untuk masa sekarang ini, apalagi di PJJ sekarang ini,
anak-anak justru malah diharapkan itu berbaur, menyesuaikan, terbiasa dengan orang tuanya, keberadaan orang tuanya di dalam rumah. Yang mungkin dulu sebelum terjadinya PJJ itu banyak anak yang mungkin lebih dekat kepada gurunya. Karena lebih banyak waktunya ketemu di sekolah kepada gurunya, kepada bapak ibu guru, kepada teman-teman, dia bercerita, teman dia curhat. Nah, sekarang ketiba dia berada di dalam lingkungan rumah, anak-anak mengalami hal yang tidak biasa. Yaitu adalah mereka terbiasa sekarang ini untuk PJJ ini mereka lebih 24 jam itu memang bertemunya secara langsung tuh dengan orang tua, mungkin dengan pendamping, opa, oma, atau suster yang mendampingi mereka belajar di rumah. Tetapi kalau mereka sudah takut akan lingkungan terdekat mereka, mereka akan kesulitan perkembangan emosionalnya. Yaitu dalam mengembangkan kedekatan emosional, secara ini itu adalah kunci yang pertama supaya anak ini memiliki rasa percaya diri. Kemudian kedekatan emosional membantu juga anak itu menjadi mengenal lingkungannya seperti apa, serta orang tua pun jadi mengenal bagaimana sifat, karakter, kebiasaan, dan pribadi anak itu sendiri. Yang mungkin dulunya banyak bapak ibu serta pendamping yang di rumah itu sibuk bekerja, kurang banyak ada waktu untuk mendampingi anak bapak ibu untuk belajar. Nah, saat mereka sekarang 24 jam full bertemu dengan bapak ibu, mungkin bapak ibu tersendiri pun memiliki kecanggungan untuk melakukan pendekatan kepada anak karena hal tersebut tidak terbiasa untuk dilakukan. Nah, mungkin hal ini perlu diperbaiki di dalam rumah, yaitu supaya apa? Supaya perkembangan emosional serta perkembangan kedekatan anak terhadap orang tua pun menjadi lebih baik sampai dengan nanti mereka di masa usia dewasa. Menjadi model penerapan disiplin, contohnya adalah bila orang tua sering marah-marah, akan juga terjadi anak ini memiliki sifat atau karakter yang juga sering marah-marah. Dan sebaliknya, bila kita menyampaikan sesuatu secara baik, secara lembut, dengan kasih sayang, dan terkendali, maka cenderung anak tersebut pun akan meniru hal tersebut. Ini sangat terjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita terbiasa kalau untuk mengingatkan anak itu dengan bentakan atau mungkin dengan kata-kata yang sifatnya menyuruh, tidak meminta tolong. Nah, biasanya anak pun akan kepada orang lain yang di lingkungan dia pun, dia akan dengan menggunakan bahasanya seperti menyuruh. Kata-kata minta maaf, kata-kata seperti saya minta tolong, dapatkah menolong saya, itu kalau tidak dibiasakan, anak-anak akan canggung untuk melakukannya dan anak-anak akan canggung untuk mengatakannya kepada kita orang dewasa atau lingkungan di luar daripada dirinya. Kemudian, berpikir positif. Buat anak tahu bahwa dia menghargai usahanya. Di sini adalah seperti yang tadi Bu Wida sudah katakan juga bahwa kita membuat keberadaan anak tersendiri itu adalah dia paham akan karakter, perkembangan dirinya, keberadaan dirinya. Anak pun butuh merasa diakui keberadaannya. Saya disayangi, usaha saya dihargai, kemampuan saya seperti ini. Nah, dengan kita seperti orang dewasa sekarang ini, yaitu sebagai pendamping, Bapak, Ibu, guru, serta pendamping yang berada di lingkungan anak-anak kita, jika kita belajar untuk menghargai usaha anak kita, berpikir positif, anak pun akan menyerap hal tersebut, bahwa mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, bahwa orang lain itu melihat mereka itu melakukan hal yang positif. Kemudian bersikap sensitif. Sesuaikan dengan usia, jangan meminta lebih dari yang dia mampu, dari kemampuannya. Yaitu adalah untuk sekarang ini mungkin di lingkungan SD itu anak SD kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan kelas 6 itu pasti memiliki kebiasaan dan aturan masing-masing di dalam rumahnya. Tidak mungkin juga kita sebagai orang dewasa atau bapak ibu yang berada di rumah sebagai pendamping, tidak mungkin juga kita menyuruh anak kelas kecil 1, 2, 3 itu melakukan hal yang dilakukan oleh kakaknya atau abangnya yang berada di rumah. Nah, contohnya mungkin tidak mungkin juga kita menyuruh anak kelas kecil itu untuk selalu mencuci piring, tetapi mungkin hal itu bisa dilakukan itu dengan pendampingan kakaknya. Itulah yang dimaksudkan dengan
kita harus bersikap sensitif sesuai dengan usia, dan kita juga melihat bagaimana kemampuan anak kita untuk dapat melakukan sesuatu. Kemudian, kedekatan emosional pada anak usia sekolah dasar itu berada di antara umur 6 sampai dengan 12 tahun. Kedekatan emosional anak dengan orang-orang di sekitarnya berkembang ketika memasuki usia sekolah. Kedekatannya tidak hanya dengan orang tua, namun dengan guru-guru. Ini yang saya sudah katakan tadi. Dulu sebelum terjadinya PJJ sekarang ini, banyak juga pengalaman saya berada di sekolah Santo Yakobus, anak-anak itu dekat dan sering curhat juga kepada bapak ibu gurunya. Tidak hanya kepada bapak ibu guru, mungkin juga terhadap teman-temannya di dalam kelas ataupun di luar kelasnya. Yaitu adalah anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ini memang usia di mana mereka mencari jati diri mereka, mencari kenyamanan mereka, bagaimana mereka tuh ingin diakui keberadaannya, diakui kemampuannya. Nah, kemudian orang tua dan guru-guru dapat menjadi tempat yang terbaik untuk anak memperoleh penerimaan, kepercayaan, serta pengertian. Kemudian bagaimana bentuk kedekatan emosional anak usia sekolah dasar dengan orang tua dan guru? Mari kita lihat selanjutnya. Kemampuan emosional anak yaitu adalah kemampuan saat di mana anak dapat menggali, mengekspresikan, mengerti, dan mengelola rentang emosi yang luas. Yaitu di sini adalah bagaimana anak mengerti bahwa dirinya tuh keadaannya sedang seperti apa. Apakah dia sedang sedih, apakah dia sedang happy, terus kemudian apakah anak ini sedang mengalami kecemasan atau kegelisahan, serta mereka mengerti bagaimana mereka mengungkapkan daripada hal-hal tersebut. Apakah kalau sedih itu harus menangis, atau kalau misalkan kalau happy itu harus tertawa. Nah, hal-hal tersebut mereka harus mampu mengelolanya. Kemudian anak-anak yang mengelola dan mengerti perasaan mereka dengan tetap tenang dan menikmati pengalamannya lebih mungkin untuk mengembangkan citra diri yang positif, menjadi pribadi yang percaya diri, serta penuh rasa ingin tahu dalam belajar. Anak-anak yang mampu mengelola emosionalnya, emosinya, keberadaan dirinya, biasanya anak-anak ini akan menimbulkan citra diri yang positif. Setiap apa yang anak-anak lakukan, biasanya adalah menunjukkan hal-hal yang membangun, yang positif. Kemudian membangun kepercayaan dirinya, serta anak ini memiliki rasa ingin tahu yang besar, rasa ingin belajar. Biasanya untuk anak-anak yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, biasanya cenderung tertutup, introvert, sulit untuk mengungkapkan perasaannya, dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak, yaitu adalah tindakan-tindakan yang mungkin terlihat seperti tidak biasa, atau mungkin hal-hal yang tidak lumrah untuk mereka, untuk anak-anak yang bisa mengelola emosi itu seperti apa. Kemudian perkembangan emosional adalah tugas yang kompleks yang dimulai sejak usia dini dan berlanjut sampai dengan usia dewasa. Faktor yang mempengaruhi emosional anak yaitu adalah pertama adalah faktor kematangan. Setelah itu ada faktor belajar. Faktor belajar terdiri dari beberapa cara, yaitu pertama adalah ada trial and error. Anak mempelajari cara untuk mengekspresikan emosi serta coba-coba melalui beberapa macam perilaku dan memilih yang memberikan memuaskan keterbesaran kepadanya dan mengeliminasi perilaku yang memberikan sedikit kepuasan atau tidak sama sekali. Nah, di sini biasanya anak-anak itu sedang melakukan pencobaan. Kalau misalkan saya melakukan hal ini, respon orang tua saya seperti apa ya? Apakah saya dimarahi? Apakah saya hanya dibiarkan saja atau tidak ditanggapi? Nah, anak dalam faktor belajar dan trial and error ini adalah anak sedang mengeliminasi apa saja yang nyaman untuk dirinya. Kalau saya melakukan ini, bagaimana respon orang lain terhadap saya? Dan biasanya cenderung anak dalam faktor belajar ini, anak akan menginginkan bahwa apapun yang mereka lakukan mendapatkan dukungan daripada orang di luar dirinya. Ya mungkin orang tua, pendamping, serta suster yang bisa mendampingi dia di lingkungan dia terdekat. Ya. Kemudian
Ada meniru. Anak belajar mengenal emosi dengan cara meniru yang akan mempengaruhi apa yang dirasakan reaksi terhadap situasi tertentu. Nah, biasanya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Wida, yaitu adalah apa yang biasanya kita lakukan, itu biasanya anak akan menirunya. Contohnya, mungkin kalau misalkan kita terbiasa makan sambil main handphone, anak pun akan terbiasa hal seperti itu, bahwa di dalam rumah hal seperti itu sudah lumrah. Sedangkan mungkin dalam aturan yang sesungguhnya, saat waktunya makan, ya makan, saat waktunya belajar, belajar, saat waktunya bermain, ya bermain. Tetapi biasanya anak akan meniru apa yang dilakukan orang dewasa yang berada di dalam lingkungannya. Kemudian anak juga mengamati apa saja yang membangkitkan emosi tertentu kepada orang lain dan akan bereaksi dengan cara yang sama dengan orang yang diamatinya. Contohnya mungkin sangat sering kita temui. Kalau misalkan kita berada di jalan raya, kemudian kita macet, kendaraan yang kita pakai itu mengalami macet gitu, macet yang panjang. Kemudian karena kita tidak sabar, itu biasanya kita akan orang yang tidak sabar itu biasanya pengelolaan emosinya mereka akan klakson terus padahal di depannya itu mungkin macet jalanannya. Tetapi karena kita tidak sabar mungkin jadi terlontar kata-kata yang memang tidak baik yang itu didengar oleh anak kita yang mungkin berada di sebelah kita. Nah, hal tersebut biasanya anak akan mengamati. Kalau misalkan saya melihat orang tua saya seperti itu, apakah saya perlu contoh? Kemudian apakah kalau misalkan papa saya atau mami saya itu mengatakan kata-kata yang kurang baik saat macet itu, misalkan kata-katanya tidak sopan, itu bagaimana respon orang lain dan apakah itu membangkitkan emosi kepada orang lain, dan itu mereka lakukan dalam konteks meniru. Kemudian ada juga mengidentifikasi, sama dengan belajar meniru, namun berbeda dalam aspek bahwa anak hanya meniru orang yang dikaguminya. Tidak hanya orang yang dikagumi, setiap anak memiliki idola dalam dirinya. Mungkin saya lebih dekat dengan papa karena papa kalau mendampingi saya itu tidak maksa, mungkin dengan bahasa yang baik. Mungkin kalau dengan mama, mama itu terkesan memaksa atau mungkin sebaliknya. Nah, biasanya anak itu mengidentifikasi mana yang nyaman untuk dia lakukan dan dia terima di dalam kehidupannya. Tidak hanya orang tua, banyak juga yang lainnya. Seperti sekarang ini banyak sekali yang sedang marak itu anak-anak sekarang ini itu hobi nonton Korea. Ada misalkan sosok idola artis Korea, aktor Korea, mungkin yang dia kagumi karena mungkin sosoknya yang lemah lembut, atau mungkin karena parasnya yang cantik, atau parasnya yang menawan, atau kewibawaan. Nah, banyak juga anak-anak yang mengidentifikasi hal-hal tersebut itu dari sosok idolanya, tidak hanya orang tua, tetapi mungkin dari di luar lingkungannya yang lain. Biasanya orang ini adalah orang yang mempunyai ikatan kuat dengan anak, sehingga keinginan anak untuk meniru kepada orang tersebut akan lebih kuat daripada meniru orang lain yang sembarangan. Mengkondisikan. Kondisi di sini berarti bahwa anak mengasosiasikan objek situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosional darinya. Nah, di sini mengkondisikan maksudnya adalah bahwa anak itu melihat sesuatu saat dia gagal, mengalami sesuatu kegagalan, apa yang orang lain katakan terhadap dirinya. Apakah mereka akan mendapatkan pojokan, kata-kata yang kurang mereka inginkan. Nah, dengan ini mereka akan memunculkan reaksi emosional, yaitu adalah kalau misalkan saya gagal, mami papi akan marahin saya tidak ya? Kemudian kalau saya dimarahin mami sama papi di rumah karena misalkan nilainya menurun, nilai ulangannya merah, itu saya harus marah atau saya harus seperti apa ya? Atau saya harus nangis ya? Hal-hal tersebut memancing reaksi emosional dari anak tersebut. Pengkondisian terjadi dengan mudah pada anak usia dini, karena pada saat itu anak juga belum mampu menalarkan situasi. Kurangnya pengalaman untuk bersikap kritis dan tidak menyadari jika reaksi mereka tidak rasional. Banyak anak-anak yang saat mereka mungkin mengalami kondisi yang tidak mereka inginkan, mereka itu bingung untuk mengungkapkannya.
mungkin banyak juga yang mengungkapkannya anak-anak saat mereka tidak menyukai kondisi tersebut, mereka itu dengan misalkan, ya sudah, kalau misalkan nilainya merah, saya diomelin sama papi mami, saya nanti coret-coret tembok aja atau saya gambar-gambar tembok. Nah, itu bentuk pengkondisian dirinya. Anak-anak tidak bisa meluapkan atau mengutarakan bagaimana keadaan dirinya, mengekspresikan keadaan dirinya. Mungkin dengan tindak-tindakan yang menurut kita sebagai orang dewasa atau orang tua serta guru adalah hal-hal yang tidak rasional. Kenapa kalau diomelin, diingetin, tapi kok langsung misalkan coret-coret tembok, marahnya sampai lempar-lempar barang, banting-banting, berantakin kamar. Ada yang memang kondisi anak mengalami hal seperti itu. Kemudian ada berlatih. Anak berlatih mengelola emosi dengan bimbingan orang dewasa yang mengajarkan cara bereaksi yang tepat jika emosinya terpancing. Banyak juga anak-anak itu berlatih melihat bahwa mungkin saat papa mamanya sedang berbicara, hampir tidak memiliki kata sepakat. Misalkan papa mamanya sedang berbicara yang mungkin itu memancing emosi. Anak juga berlatih belajar melihat lingkungan terdekatnya. Saat papa mama itu sedang bertengkar, bagaimana ya papa mama sebagai orang dewasa menyelesaikan masalah mereka? Anak pun belajar, anak pun melihat hal tersebut. Mungkin banyak juga anak saat melihat tidak mengutarakan atau tidak bertanya, kenapa tadi papa mama, kenapa ya ribut tentang apa ya? Terus kok jadi berdebat gitu. Ada juga anak tidak menanyakan hal tersebut, apa yang papa mama bicarakan, tapi mereka melihat, kemudian mereka berlatih untuk dirinya sendiri, yaitu adalah mereka melihat hal tersebut merupakan adalah gambaran bagaimana mereka harus belajar juga, berlatih belajar untuk bagaimana ya orang dewasa menyelesaikan masalahnya. Kemudian anak akan berlatih juga memberikan reaksi kepada rangsangan yang memberikan emosi menyenangkan dan juga mengendalikan emosi ketika mendapatkan rangsangan yang tidak menyenangkan. Banyak juga saat di dalam rumah anak sedang berada keadaan yang tidak nyaman atau mungkin mereka sedang kecewa, sedang memiliki masalah, mungkin contohnya yang paling sederhana adalah nilai mereka turun. Banyak anak juga yang misalkan contohnya memiliki nilai yang menurun, itu mereka kesal. Mereka tuh nggak suka nilainya kenapa turun, padahal mereka merasa sudah maksimal melakukan pembelajaran di dalam rumah. Nah, mungkin respon sebagai orang tua serta pendamping di rumah, kita bisa menyenangkan hati mereka saat mereka meluapkan emosinya, kita bisa juga membalasnya dengan tidak apa-apa, kita memberikan motivasi, tidak apa-apa, terus mungkin diajak bercanda supaya apa? Emosionalnya, keadaan dirinya, perkembangan emosional anak tersebut tidak mengalami hal yang down. Mereka merasa bahwa hal ini biasa dan ini sudah bisa juga dirasakan oleh orang lain. Kemudian cara menjalin kedekatan emosional anak di usia sekolah. Bantu anak mengenali emosinya sendiri. Orang tua dan guru harus membantu anak mengenali atau mengidentifikasi emosinya sendiri. Seperti senang, sedih, maupun kecewa. Kemudian, tidak hanya menjelaskan tentang apa yang dirasakan orang tua, dan guru juga sebaiknya menjelaskan apa akibatnya bagi orang lain bila anak sedang marah dan sebagainya. Kemudian, setelah anak memahami emosinya, biarkan dia menyampaikan dengan cara yang bervariasi dan unik, seperti melalui tulisan, gambar, lagu, atau bisa secara langsung. Dengan begitu, anak terbiasa dalam mengungkapkan emosinya serta perasaannya kepada orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Cara menjalin kedekatan emosional anak di usia sekolah saat ini, terutama di PJSD sekarang ini, kita sebagai orang tua atau pendamping terkadang suka bingung, bagaimana ya cara mengenali emosi anak kita, bagaimana cara kita mengenali karakter anak kita. Nah, bagaimana juga anak kita cara mengungkapkan emosinya. Karena banyak terjadi di PJJ sekarang ini, Bapak Ibu yang mengalami, yaitu adalah saat anaknya sedang mengalami
mungkin capek banyak tugas, ada ulangan, kemudian ada tugas, mereka bingung untuk bagaimana menyelesaikan semua tugas serta ulangan mereka. Kemudian mereka mungkin jadi unmood atau mereka jadi mood swing atau mereka jadi bingung dengan keadaan mood-nya sendiri. Nah, kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua mungkin juga bisa belajar bagaimana supaya anak bisa mengenali dirinya serta menyampaikan perasaannya. Mungkin kalau marah baiknya seperti apa ya? Mungkin kalau ada banyak anak yang memiliki sifat introvert atau tertutup, bisa juga kamu kalau misalkan kamu sedang eh, tidak enak perasaannya atau mungkin kamu sedang tidak nyaman, kamu bisa juga misalkan menggambar untuk meluapkan emosinya. Kamu bisa menggambar atau mungkin ada yang suka musik bisa meluapkan dengan musik gitu. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bisa menyalurkan perasaan mereka dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif yang kemudian dengan sendirinya kita sebagai orang tua pun akan terbiasa dengan, oh kalau anak saya sudah mulai menggambar, berarti kita mengenali bahwa, oh anak saya sedang unmood nih, anak saya berarti sedang tidak nyaman keberadaannya, atau mungkin dia sedang happy, dia bikin musik, atau dia suka main alat musik, contohnya piano atau gitar. Wah, ini anak saya sedang main gitar, berarti moodnya kayaknya lagi happy nih, dia lagi senang. Kenapa ya? Jadi kita mengenali juga bagaimana perkembangan emosional anak, serta anak pun bisa meluapkan bagaimana mereka perasaannya mereka saat itu. Ya. Kemudian untuk saat ini banyak sekali juga hal-hal terjadi di masa PJJ sekarang ini yang saya serta guru BK di SD terutama mengalami hal-hal yang kadang membuat kami juga kaget. Kagetnya di sini dalam arti bahwa banyak anak-anak yang ternyata saat berada di rumah belajar dengan orang tua itu ada yang mereka jadi dulu yang mungkin cerita kepada kami sebagai guru BK itu adalah anak-anak tidak begitu berani bercerita mengungkapkan perasaannya kepada orang tua. Tetapi sekarang di masa PJJ ini kami pun mendapatkan masukan bahwa dengan PJJ ternyata banyak juga orang tua yang mengalami kedekatan emosional yang cukup lebih baik dibandingkan dulu sebelum PJJ. Itu juga banyak terjadi. Kemudian kita juga sebagai orang dewasa biasakan menjalin komunikasi dengan anak. Orang dewasa hendaknya membiasakan diri meluangkan waktu untuk mendengarkan anak, mencoba memahami apa saja kegiatan yang ingin dilakukan, apa saja yang menjadi kegemaran anak. Kita perlu sebagai orang dewasa juga mengetahui apa yang menjadi kegemaran hobi anak kita. Mungkin ada anak-anak yang, Mami, Papi, saya mau dong dilesin piano, atau mungkin musik, atau mungkin melukis, atau mungkin balet, ataupun yang lainnya, kegiatan-kegiatan. Atau mungkin juga ada anak yang memiliki kreativitas di bidang motorik halus, yaitu berarti mereka juga suka, misalkan mereka ikut les robotik atau segala macam. Kita juga harus terbiasa berkomunikasi kepada anak kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi kegemarannya, untuk mereka bisa meluapkan perasaannya dan kreativitasnya mereka sendiri. Kemudian luangkan waktu mendengarkan cerita dari sisi anak. Dapat membuat anak juga merasa dipahami serta nyaman dengan guru maupun orang tua. Nah, kalau untuk sekarang ini saya rasa mungkin untuk orang tua yang berada di rumah serta pendamping yang berada di rumah sudah lebih banyak waktunya untuk benar-benar mendengarkan cerita daripada anak kita yang berada di rumah. Yaitu yang mungkin dulu papi mami itu kerja, kemudian pulang kerja sudah malam, mungkin anak sudah tidur. Nah, tapi mungkin sekarang bisa dibiasakan dengan pagi sebelum orang tua ada yang mungkin kerja, itu makan pagi bersama sebelum anak memulai pembelajaran Zoom meeting atau Google Meet, mengerjakan tugas, dan setelah pulang malam hari, itu diusahakan waktunya lebih cepat. Itu adalah yang gunanya kita menanyakan, Nak, hari ini kegiatannya apa aja? Terus
tugasnya ada apa aja, kemudian kamu sudah mengerjakan belum, gimana perasaanmu hari ini belajar bersama Bapak Ibu guru serta teman-teman. Nah, kemudian juga kita juga membiasakan komunikasi, maka ketika anak menemukan masalah, maka ia juga tidak enggan membahas, menceritakan kepada kita, orang tua ataupun guru serta pendamping, dan mereka tidak sungkan. Justru mereka akan terbuka dengan sendirinya dan tidak perlu kita sebagai guru serta pendamping itu mengorek atau mungkin yang terkesannya memaksa supaya anak kita bercerita. Dan dengan sendirinya nanti blending antara orang tua serta anak pun akan semakin erat, semakin dekat, semakin lekat, dan mungkin orang tua serta anak akan sama-sama mencarikan solusi dari setiap apa yang mereka ceritakan, anak-anak ceritakan kepada orang tuanya. Kemudian, bicarakan emosi orang tua atau guru kepada anak. Beritahu anak tentang berbagai macam emosi orang dewasa yang rasakan, dan penting juga untuk melatih kecerdasan emosionalnya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua serta guru, juga perlu menceritakan, memberikan penjelasan kepada anak-anak kita bahwa kalau mami tadi marah, papi tadi marah sama kamu, karena kita jelasin. Karena banyak juga kita sebagai orang dewasa, kita sulit menjelaskan kenapa kita marah, kenapa kita mengingatkan anak kita, kenapa anak kita salah, mungkin seperti itu. Jadi kita pun sebagai orang dewasa sama-sama belajar seperti anak, bagaimana cara menjelaskan yang baik supaya dengan bahasa anak, supaya anak juga mudah memahaminya. Kemudian, beritahu anak apa yang membuat orang tua serta gurunya senang. Jika ingin menunjukkan emosi negatif, seperti sedih ataupun kecewa, orang dewasa juga sebaiknya mengajarkan cara menyampaikan yang tepat dan tidak berlebihan, yaitu adalah dengan bahasa-bahasa anak yang mungkin anak lebih mudah untuk mencernanya. Kemudian, jika terdapat sikap anak yang mungkin membuat orang dewasa marah, contohnya anak sering mencoret-coret tembok, sampaikan keberatan kita sebagai guru, orang tua, serta pendamping, anak tersebut melakukan itu dengan cara yang positif. Misalnya dengan cara menasehati dengan suara lembut, kasih sayang, serta penjelasan. Dengan ini akan membuat anak itu akan lebih mengerti beberapa hal yang membuat orang tuanya itu marah dan sebaiknya tidak anak untuk lakukan lagi gitu. Kemudian mengenali suasana serta perasaan ketika di rumah. Memperkenalkan suasana di dalam rumah yang berubah-ubah juga merupakan hal yang penting yang membantu kecerdasan emosional anak. Untuk sekarang di dalam pandemik sekarang ini banyak dinamika, kecemasan serta kegelisahan di dalam keluarga masing-masing setiap kita orang tua. Baik kita terhadap pasangan kita maupun kita terhadap anak kita. Suasana yang berubah-ubah, mungkin ada perseteruan, mungkin ada juga suasana yang enak atau nyaman atau yang juga kondisinya baik. Itu yang tidak bisa kita tahu kapan itu datang. Tetapi kita sebagai orang dewasa, kita pun belajar untuk memperkenalkan suasana tersebut kepada anak kita. Supaya apa? Supaya anak kita tidak kaget, supaya anak kita bisa mencernanya dengan hal yang positif, dengan hal yang baik. Contohnya, kenapa ya? Misalkan abang atau koko atau cici kok nggak mau temenin saya belajar ya? Misalkan terjadi hal seperti itu. Terus terjadi keributan yaitu adalah orang tua bingung. Adiknya harus didampingi, tapi juga abang serta cici atau kokonya juga harus didampingi. Nah, jadi ribut di rumah. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, terus anak jadi merasa belajarnya tuh nggak nyaman, tidak nyaman gitu, karena sudah terjadi ribut, percekcokan, adu debat misalkan antara kakak dengan adik, orang tua dengan anak. Nah, bagaimana setelah kejadian itu kita sebagai orang dewasa atau orang tua pendamping memperkenalkan situasi hal tersebut supaya anak menganggap bahwa ternyata saya salah sangka, ternyata tadi terjadi seperti itu, oh karena seperti ini gitu. Jadi anak bisa mengerti dan mencernanya dengan hal yang positif. Biarkan anak juga mengenali perubahan suasana di rumah dengan melihat bagaimana emosi mereka dipengaruhi oleh suasana di rumah.
Kemudian, kalau anak menunjukkan kebosanan, misalnya malas bermain di dalam rumah atau ingin keluar, ajaklah anak untuk melakukan aktivitas di luar demi mendapatkan suasana yang berbeda. Tetapi hal ini juga tetap dengan pendampingan orang tua. Banyak juga anak-anak yang cerita, aku bosan untuk PJJ sekarang ini terutama, sudah bosan mengalami kebosanan belajar di dalam rumah, hanya ketemu sama mami papi atau mungkin dengan opa oma serta pendamping yang berada di rumah gitu. Anak-anak sedang merasakan kebosanan yang mungkin berakibat kepada malas, juga malas ngapa-ngapain, disuruh belajar juga susah gitu. Nah, mungkin kita sebagai orang dewasa kita juga bisa mengajak anak kita untuk misalnya adalah bermain di taman dekat rumah, atau mungkin di teras, atau melakukan kreativitas, atau menonton YouTube bersama yang sifatnya edukasi, supaya apa? Supaya anak tidak bosan. Tidak hanya kita sebagai orang dewasa mendekati anak dengan cara menanyakan, sudah makan belum? Apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Nah, hal-hal tersebut juga sangat membuat anak jenuh karena setiap hari ditanyanya itu aja sama mami sama papi. Sedangkan mungkin anak mengharapkan suasana yang berbeda. Mereka juga ingin diajak misalkan nonton YouTube edukasi bersama atau mungkin juga melakukan kreativitas bersama, hal kecil, mungkin bersama-sama merapikan tempat tidur, mungkin juga bersama-sama untuk cooking atau masak bersama, masak hal-hal yang mungkin simple yang merupakan makanan kesukaan anak tersebut. Hal-hal tersebut merupakan cara-cara yang bersifat positif dan supaya antara orang tua serta anak itu terjadi blending atau kelekatan yang lebih erat. Kemudian mengenali juga suasana hati di berbagai tempat, membantu untuk mengenali perbedaan emosi di setiap suasana yang berbeda. Caranya bisa dengan bertanya kepada anak tentang apa yang dirasakan pada suasana tersebut. Kemudian misalnya, menanyakan dengan lembut perasaan ketika berjalan di trotoar di taman yang sepi. Jawaban anak yang diberikan anak juga memudahkan orang tua membantunya mengenali situasi yang lebih membuatnya dia nyaman. Kemudian tentunya juga ada yang lebih baik jika anak mendapatkan dukungan dari teman sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Latihlah kecerdasan emosional anak secara dini agar mereka tetap dapat memahami emosi, tetapi tentu juga mampu melakukan pengelolaan emosinya. Contoh yang paling sederhana adalah mungkin saat mati lampu di dalam rumah. Ada beberapa anak yang memang saat mati lampu misalkan mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa karena itu suasana yang tidak biasa dia alami. Nah, setelah lampunya sudah nyala, kita sebagai orang tua bisa menanyakan, tadi kenapa kamu teriak? Yang kamu rasakan seperti apa? Kok kamu teriak? Nah, dengan begitu kita mengetahui bahwa saat anak teriak dalam keadaan misalkan rumah sedang mati lampu, oh anak itu takut. Terus saat anak mengalami insecure atau ketakutan, kecemasan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa untuk bisa menenangkan hati dan perasaan anak kita? Nah, kemudian dampak positif mengembangkan kedekatan emosional sejak usia dini, kedekatan emosional dengan anak dapat membantu anak berkembang dengan baik ke depannya. Anak-anak yang terbiasa menjalin relasi yang hangat dengan orang lain biasanya mempunyai kontrol emosi yang baik dan dapat mendorong seorang anak untuk mengembangkan kemampuannya yang lain seperti kemampuan intelektual anak, kemampuan berimajinasi, serta cara mencintai dirinya sendiri dan yang lainnya. Nah, dampak positif tersebut itu tentunya sangat kita harapkan sebagai orang tua, sebagai pendamping, sebagai orang dewasa terhadap anak kita sendiri. Dengan kita mengenali anak kita, perkembangan anak kita, banyak hal atau dampak positif yang pastinya kita sebagai orang tua itu harapkan. Kita jadi tahu anak kita sudah mengalami perkembangan emosional sejauh apa, kemudian kemampuan kreativitas, dan bagaimana cara dia menyayangi dirinya sendiri. Kemudian dampak negatifnya tentu saja ada, yaitu adalah anak yang tidak dapat mendapatkan pengalaman emosional yang membuatnya senang seperti kebahagiaan, kegembiraan, kasih sayang, dan keingintahuan dapat menyebabkan hambatan perkembangan seperti lambat bicara atau speech delay. Terhambatnya perkembangan intelektual, kesulitan beradaptasi dalam lingkungan, dan sebagainya. Ternyata ada juga dampak
negatif daripada emosional yang tidak maksimal yang dipancarkan atau diproses oleh anak. Banyak anak yang saat dia insecure, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, anak tidak bisa mengungkapkan perasaan kebahagiaannya, kegembiraannya. Mungkin lebih kepada diam. Ya mungkin kita orang dewasa menganggap, oh anak saya pendiam, tenang, dan kita merasa oh aman. Ternyata di balik itu semua ada dampak yang nanti berpengaruh besar kepada perkembangannya selanjutnya. Yaitu adalah kita tidak tahu saat dia nanti mengalami kecemasan yang sungguh luar biasa, dia akan meluapkan emosinya seperti apa. Karena kita tidak pernah melihat kebahagiaan, kegembiraan yang dia alami untuk dia bisa pancarkan. Kalau misalkan contohnya yang paling sederhana ada juga yang seperti speech delay atau lambat bicara. Banyak anak-anak yang kita lihat, wah dikasih handphone, terus anaknya sambil makan dikasih handphone, orang tuanya nggak capek, harus kejar-kejaran untuk nyuapin anaknya. Misal contoh hal yang paling sederhana yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ada dampaknya, ada dampak negatif di dalam perkembangan anak itu sendiri. Itu adalah saat kita merasa bahwa handphone merupakan alat atau media yang aman, bisa membuat anak itu diam, ternyata itu membuat bahasa verbal anak itu jadinya tidak maksimal perkembangannya. Yaitu adalah anak jadinya tidak mengerti bagaimana dia mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Nah, terkadang kita sebagai orang dewasa atau orang tua suka terjadi hal seperti itu. Kita merasa bahwa anak kita oh anteng, diam, tenang. Ternyata saat dia nanti tiba-tiba emosi meledak, kita kaget sebagai orang dewasa. Ternyata anak saya kalau marah dia nggak suka, dia mengalami emosi seperti itu. Nah, pengaruh kedekatan emosional dengan anak terhadap proses pembelajaran. Kemampuan dan karakteristik serta sifat-sifat anak begitu beragam, karena anak datang dari berbagai latar belakang baik keluarga maupun lingkungan sosial yang berbeda pastinya. Untuk dapat memahami kebutuhan anak, diperlukan juga kedekatan antara orang tua, guru dengan anak, baik kedekatan dalam proses pembelajaran maupun kedekatan emosional. Karena anak akan lebih memahami suatu hal yang disampaikan oleh orang yang dia kenal atau orang yang memahami perkembangan dirinya. Kemudian orang tua, guru maupun pendamping perlu meluangkan waktu khusus untuk memperhatikan anak supaya terjadi bonding yang alamiah dan membentuk emosional anak yang baik. Nah, biasanya anak-anak itu akan mudah cerita, akan mudah nyaman, akan mudah berbicara dengan orang yang memang mengerti perkembangan dirinya. Biasanya untuk kita yang sering, yang mungkin jarang berbicara kepada anak atau mungkin adanya batasan atau gap kita dengan anak kita, itu biasanya anak tidak akan merasa nyaman dengan kita. Banyak juga anak-anak yang saya lebih suka cerita sama teman saya si A, atau saya lebih suka cerita hanya dengan mama, dengan papa nggak pernah cerita. Nah, hal-hal tersebut ternyata juga berpengaruh dengan proses pembelajarannya. Karena semakin kita terbuka, semakin kita melihat perkembangannya anak tersebut dengan positif, anak pun merasa keberadaannya diakui dan mereka pun akan terbiasa untuk bercerita. Hal tersebutlah yang disebut dengan bonding yang alamiah, supaya emosional anak tersebut berkembang dengan baik. Kedekatan emosional melalui bermain juga dapat dilakukan. Kedekatan emosional juga dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain. Anak juga dapat belajar mengekspresikan diri termasuk berbagai perasaan yang dimilikinya lewat bermain. Dalam kegiatan bermain, terjadi stimulus baik untuk perkembangan psikomotor, kognitif, maupun sosial emosional. Ketika bermain bersama anak, orang tua menjalin keterlibatan yang lebih dengan anak. Dengan tertawa bersama, mungkin dengan bercanda, mungkin juga bisa dengan melakukan aktivitas bersama, berkreativitas bersama. Kemudian melalui kegiatan bermain, orang tua juga dapat mengajarkan beberapa prinsip-prinsip penting, misalnya kemandirian, saling berbagi, dan berempati. Nah, ternyata banyak juga manfaat daripada bermain. Jika kita melakukan kegiatan bermain bersama anak kita jadi bisa melihat anak tersebut perkembangan emosionalnya sejauh apa. Contoh, ada permainan bermain Lego.
Nah, Lego yang sekarang ini kan kecil-kecil, bentuknya kecil-kecil dan mungkin disusun untuk menjadi bentuk atau sesuatu gitu. Nah, di situ anak dilatih kesabarannya. Dan kita sebagai pendamping mengetahui juga mengikuti bagaimana perkembangan saat anak misalkan menyusun sebuah Lego gitu. Ada yang anak nggak sabar, dia nggak bisa mengelola emosinya, dia lempar atau dia mungkin berantakin mainannya, nggak dia selesaikan. Tapi ada juga yang anak yang bisa mengelola emosinya, anak tersebut akan sabar, akan bertanya, "Bagaimana ya? Ini caranya seperti apa supaya bisa jadi seperti ini? Apa yang harus saya lakukan?" Nah, ternyata hal-hal tersebut tuh diperlukan untuk, membantu anak mengenali emosionalnya dengan melalui bermain. Nah, para sahabat Yakobian, Bapak, Ibu, semua dan anak-anak terkasih, eee, kesimpulan untuk, Selasa Sharing hari ini, yaitu adalah perkembangan yang terjadi di dalam diri anak tidak hanya mencakup perkembangan aspek intelektual, kemampuan intelektual, tetapi juga aspek psikomotor, aspek emosional, dan aspek spiritual. Kemudian sebagai orang tua, guru, maupun pendamping harus terus belajar bersama-sama memahami perkembangan anak, menjalin kedekatan emosional dengan anak karena setiap proses dalam kehidupannya merupakan hal yang penting yang mendukung perkembangannya dia di usia dewasa nanti. Dimulai dari hari ini, kita sama-sama untuk mengikuti perkembangan dan kemampuan anak kita supaya di usia dewasa nanti anak-anak kita bisa dengan mandiri mengenali dirinya, menyayangi dirinya. Terima kasih untuk para sahabat Yakobian untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bu Mirta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bella dan Ibu Wida. Wah, menarik sekali ya sahabat Yakobian untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Wida dan Ibu Bella sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Yakobian yang sudah saya catat. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan pertama untuk dibahas di acara ini. Jika masih ada cukup waktu, saya akan membacakan pertanyaan di sesi berikutnya. Baik, pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Wida. Pertanyaan dari sahabat Yakobian, Ibu Astrid. Bagaimana contoh real dan cara membuat aturan terhadap anak serta cara mendisiplinkan anak dalam koridor yang baik, yang dampaknya adalah anak sadar dan hormat, bukan takut. Itu pertanyaan pertama untuk Ibu Wida, dan pertanyaan kedua masih ditujukan untuk Ibu Wida, yaitu bagaimana cara mendisiplinkan dan tegas terhadap anak tanpa terlihat otoriter dan cerewet, dengan cara yang friendly dan tetap berotoritas. Itu pertanyaan dari sahabat Yakobian, Ibu Lorenta. Lalu yang ketiga, pertanyaan ditujukan untuk Ibu Bella dari sahabat Yakobian, Bapak Eko. Bagaimana cara menegur anak tanpa membuat sakit hati, tetapi tepat pada sasaran? Baik, berikut pertanyaan pada sesi pertama. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Wida untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilahkan, Ibu Wida. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Mirta. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Astrid. Ibu Astrid bertanya bagaimana contoh real atau contoh konkret ya Bu ya, untuk membuat aturan-aturan di mana anak di situ diajarkan untuk mendisiplinkan dirinya, tapi juga di situ lebih kepada disiplin yang benar. Jadi tidak hanya sekedar rasa takut begitu ya. Lalu juga nanti saya akan sekaligus jawab pertanyaan kedua karena berkaitan bagaimana cara disiplin yang diberikan yang baik, yang bersifat tegas, tapi nggak kelihatan cerewet gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu
biasanya lebih cerewet dari bapak-bapak gitu ya. Kalau di sini cerewet mungkin kebanyakan kita sebagai ibu-ibu. Nah, gimana sih caranya kita tetap mendisiplinkan anak gitu ya, tapi tidak terkesan malah jadi memarahi anak atau mulutnya terlalu panjang ngomelnya gitu ya, jadi bawel misalnya gitu. Gimana caranya ya supaya tetap tegas dan anak mau mendengarkan. Nah, ini nanti saya akan jawab sekaligus. Jadi kalau contoh real, saya berikan contoh saja ya Ibu Astrid ya, bahwa contohnya adalah saya kasih contoh karena ini lagi pandemi, lagi belajar dari rumah, maka kita contohnya adalah ketika kita membuat aturan belajar dari rumah gitu ya, belajar learning from home gitu. Nah, apa saja aturan-aturan yang perlu dibuat antara anak dan orang tua di rumah supaya proses belajar berjalan dengan lancar? Karena tanpa aturan yang terjadi adalah nanti semaunya anaknya gitu ya. Kita juga bingung apa yang harus dilakukan kalau kita nggak membuat aturan. Jadi harus ada patokan. Jadi aturan perlu. Nah, aturannya gimana? Misalnya kita buat bangun pagi itu pukul berapa? Karena disesuaikan dengan sekolah masing-masing belajarnya jam berapa gitu ya. Lalu belajar dari pukul berapa sampai pukul berapa. Nanti setelah selesai belajar, siapa yang akan membereskan barang-barang seperti misalnya handphone, laptop, buku gitu ya, yang dipakai untuk PJJ. Itu harus dibahas. Kalau kita ingin melibatkan anak, pasti kita berharap anak terlibat ya. Kita mau mengembangkan tanggung jawab. Jadi kita bisa minta anak, oke, nanti itu semua yang dipakai, barang-barangnya kamu yang bereskan ya. Nah, nanti kemudian kita bilang bahwa kamu boleh istirahat setelah PJJ berapa lama, karena anak juga capek, lelah gitu ya. Berapa lama dia boleh istirahat, dan ketika istirahat kira-kira mau melakukan apa. Saya tidak terlalu menyarankan bahwa boleh main HP gitu ya, karena HP ini sangat menyita waktu anak sangat suka. Itu lebih baik anak kembangkan ke hal-hal lain. Jadi HP ini diberikan tidak lagi ketika mereka istirahat, karena habis istirahat kan mereka harus belajar lagi. Kalau di sekolah juga anak nggak pegang HP, gitu ya. Jadi kita berikan kegiatan lain, misalnya mereka mau ngobrol sama kita, atau mereka mau main permainan yang ada di rumah sebentar, gitu ya, atau mau baca buku dan sebagainya. Tapi HP itu tidak diberikan ketika anak istirahat lagi belajar. Saya lebih setuju ketika HP itu diberikan ketika mereka lagi libur gitu ya, misalnya Sabtu, Minggu, dan ada jamnya, ada waktu yang dibatasi, misalnya 1 jam gitu ya maksimal. Karena anak menjadi terlalu terbiasa dengan HP, itu aja yang mau dia lakukan. Padahal aktivitas motorik, aktivitas kognitif itu, lalu juga psikososial harus dikembangkan, tidak melulu hanya main HP. Jadi misalnya itu ya, jadi ada waktu istirahat, lalu mengerjakan PR itu jam berapa, jadi setelah istirahat kan harus ada tugas-tugas yang dikerjakan gitu ya. Nah, ini dapat dibahas bersama. Nah, yang paling baik ketika melakukan aturan, menerapkan aturan, yang paling baik ini di sini saya juga akan menjawab pertanyaan Ibu Lorenta, bagaimana disiplin dan tegas. Yang menjadi kunci adalah konsisten. Konsistensi menjadi penting. Ketika anak misalnya tidak membereskan barang-barangnya, apakah kita mengingatkan dia? Saat ini ngingetin, besok enggak, besoknya enggak. Lama-lama itu menjadi, kalau nggak diingetin nggak usah ini deh gitu ya. Jadi kita mengingatkan anak itu kan juga menjadi salah satu cara kita mendisiplinkan dia gitu ya. Kita mengingatkan dengan bahasa yang tegas tapi juga lembut. Kita bilang bahwa ini kan jadi tugasmu, kamu harus bereskan barang-barangnya. Oke, setelah nanti beres-bereskan kamu boleh main gitu ya. Jadi kamu main setelah beres-bereskan gitu kan ya. Itu perlu diingatkan. Lalu kita juga harus lihat bahwa tidak melulu hanya aturan. Kita juga harus sadari kebutuhan-kebutuhan anak gitu ya. Anak sebenarnya lebih mudah untuk mengikuti kita, mengikuti aturan yang sudah kita buat bersama kalau dia juga merasa dipahami kok. Oh, mama kasih kok waktu buat aku istirahat. Oh, mama kasih waktu aku buat bermain. Oh, mama membuat ini untuk kebaikanku. Itu kalau kita diskusi bersama. Jadi aturan sebenarnya dapat kita bahas bersama dengan anak. Nah, yang menjadi persoalan adalah lalu kalau dilanggar orang tua mesti seperti apa? Itu kan ya, jangan sampai nanti negurnya jadi seperti kesannya cerewet tadi, bawel, kesannya terlalu banyak. Mungkin salahnya A, tapi orang tua merasa kesel, saking keselnya kemudian bicaranya panjang banget gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya teguran itu dapat diberikan dengan baik. Ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, melanggar aturan,
ini namanya konsistensi juga ya Bapak Ibu ya, sahabat Yakobian, perlu anak mendapatkan konsekuensinya. Ya, konsekuensi itu dapat dimulai dengan teguran lisan, gitu ya. Nggak melulu harus dihukum, nggak gitu. Hukuman itu bukan sesuatu yang utama gitu ya. Jadi kita biasanya sampaikan, karena komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting ketika berinteraksi dengan anak. Jadi ini kedekatan emosional juga dibina, anak jadi tahu apa yang kita mau, dan makanya komunikasi menjadi satu hal yang penting, dan komunikasi harus disampaikan dengan cara yang tepat. Jadi kita memberikan teguran, lalu kita tanya kenapa kamu tidak melakukan hal itu. Misalnya kalau anak nggak mau belajar gitu ya, kita bilang, apa sih yang membuat kamu nggak mau belajar? Mungkin ada hal-hal yang dia khawatirkan. Jadi memang komunikasi menjadi lebih penting dibandingkan kita hanya sekedar ngasih hukuman. Kalau ngasih hukuman, jangan-jangan anak nggak mau belajar karena dia ngerasa dia nggak paham pelajarannya, kan gitu. Jadi belum ditanya udah dikasih hukuman, itu udah membuat anak jadi sedih, membuat anak jadi merasa nggak dipahami. Jadi lebih baik komunikasikan dulu, tanyakan dulu, lalu kita sampaikan, kamu tidak melaksanakan apa yang menjadi tugasmu. Kita sudah sepakati bersama apa yang menjadi tugasmu, lalu apa yang menjadi hak-hakmu. Mama juga punya tugas, mama juga punya kewajiban yang mama lakukan. Jadi banyak hal yang kita lakukan dengan cara komunikasi, membina kedekatan, ini memang dasarnya kasih. Nah, akhirnya kalau misalnya ternyata gitu ya, dia nggak belajar tuh, kalau kita lihat, kita observe, ternyata memang lebih karena dia nggak mau aja gitu ya belajar ya, boleh kita kasih konsekuensi. Misalnya ya udah, waktu main kamu mama kurangi ya. Gitu, misalnya dia punya waktu main setengah jam, jadi cuma, atau 1 jam kita jadikan cuma setengah jam, misalnya begitu. Jadi konsekuensi itu diberikan biasanya nggak menjadi yang utama gitu ya. Dan konsekuensi juga jangan konsekuensi yang menyakitkan, atau saya dipukul, atau dijewer, itu bukan sesuatu yang positif. Jadi konsekuensi lebih kita lihat apa yang mungkin dia suka, kita kurangi sedikit gitu ya. Saya kayak tadi waktu mainnya dari 1 jam kita kurangi. Karena misalnya dia suka nonton TV gitu ya, kalau kita lihat nonton TV-nya dari 1 jam misalnya jadi setengah jam aja, itu dia juga mikir, kok waktu main itu dikurangi, tapi dia jadi ngerti bahwa setiap hal itu ada konsekuensi. Jadi dia mikir bertanggung jawab untuk apa yang menjadi tugasnya, gitu ya. Itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Astrid dan juga Ibu Lorenta. Untuk pertanyaan berikutnya saya serahkan kepada Ibu Bella. Baik, terima kasih Bu Wida. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Eko. Bagaimana cara menegur anak dengan tidak membuat anak sakit hati, tapi juga tepat pada sasaran. Cara menegur anak yang baik dengan perkembangan zaman sekarang ini adalah dengan menegur dengan pribadi, atau mungkin tidak mempermalukan atau tidak membandingkan, yaitu adalah dengan cara kita memanggil anak kita, kemudian setelah kita memanggil anak kita, kita ajak berbicara, kita jelaskan untuk setiap kesalahan atau tindakan yang mungkin tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai orang tua, yaitu mungkin juga tidak hanya orang tua, mungkin juga ini juga bisa dilakukan atau diterapkan di lingkungan sekolah itu dengan guru, yaitu kita memanggil anak tersebut, kita ajak berbicara. Kita ajak berbicara untuk setiap tindakan atau hal yang dia lakukan yang memang kurang pas atau kurang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebagai orang dewasa, baik orang tua maupun guru. Nah, dan tidak membandingkan apapun yang anak lakukan dengan satu anak yang lain, atau mungkin juga tidak membandingkan kalau berada di dalam lingkungan rumah itu dengan kakaknya, mungkin dengan adiknya. Kita tidak melakukan perbandingan, tetapi kita lebih kepada memberikan penjelasan untuk setiap apapun yang anak tersebut lakukan, baik mungkin kurang pas atau mungkin kurang tepat tindakannya, kita memberikan penjelasan. Supaya apa? Supaya anak juga bisa paham setiap apa yang anak boleh lakukan, anak lakukan atau anak munculkan, itu anak juga tidak memiliki rasa sakit hati terhadap orang tua maupun gurunya. Biasanya juga masih sering terjadi kita sebagai orang tua atau mungkin kita sebagai pendamping serta guru, kita menegur anak itu mungkin di depan umum, mungkin di depan teman-temannya, mungkin di depan kakaknya, di depan adiknya, di depan ayahnya, atau mungkin di depan
ibunya. Nah, mungkin kita lebih kepada memanggil anak, kita ajak berbicara secara dewasa, supaya mereka juga bisa mengenali bahwa cara penyelesaian sesuatu itu tidak harus orang lain mengetahui, tetapi anak juga bisa belajar dengan hal tersebut. Anak bisa belajar untuk membiasakan diri setiap apa yang memang kurang pas atau kurang baik itu dibicarakan tertutup seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Eko. Saya kembalikan kepada Ibu Mirta. Baik, terima kasih Ibu Wida dan Ibu Bella untuk jawabannya. Sepertinya masih ada waktu, maka saya akan membacakan untuk pertanyaan di sesi yang kedua. Di sesi kedua ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Wida dari sahabat Yakobian Bapak Jonathan. Bagaimana langkah praktis menerapkan tipe securely attached ini supaya anak cepat mandiri? Lalu pertanyaan yang kedua ditujukan untuk Ibu Bella lagi dari Saudari Astrid Sugandi. Bagaimana cara membangun kesadaran anak untuk disiplin terkait waktu, terkait hal-hal yang boleh atau tidak boleh, dengan kondisi yang sudah dijelaskan alasan sebelumnya. Baik, berikut 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Wida. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mirta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Jonathan kalau nggak salah ya. Jonathan ya. Ya. Oke. Bagaimana cara menerapkan securely attached supaya anak-anak menjadi mandiri? Nah, securely attached ini kan bagaimana kita membina kedekatan yang nyaman, yang aman gitu ya. Jadi anak merasa nyaman di dekat kita, anak merasa bahwa dia itu diterima di dekat kita, dipahami, tapi juga anak mampu mengeksplorasi lingkungan. Jadi dia merasa bahwa walaupun secara fisik misalnya orang tua nggak ada di dekat dia, tapi dia tahu bahwa orang tua itu percaya sama dia. Orang tua itu menghargai dia, orang tua itu yakin bahwa anaknya mampu melakukan banyak hal. Jadi memang di sini kita lihat ketika anak-anak merasa bahwa dia percaya diri, dia mampu melakukan banyak hal, dia juga dapat mengeksplorasi lingkungan, termasuk dapat mandiri melakukan banyak hal. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dalam interaksi dengan anak. Jadi, komunikasikanlah kepada anak ketika misalnya dia melakukan hal dengan baik, kita puji. Jadi anak tahu, oh, ini hal yang aku bisa mampu lakukan, gitu ya. Aku dapat lakukan hal ini. Wah, ini satu hal yang baik dari diriku. Lalu misalnya kita ketika melihat dia lagi cemas, dia lagi takut, kita tanya apa yang menjadi ketakutan dia. Ketika dia misalnya kebingungan, kita sampaikan, tanyakan gitu ya, apa yang menjadi kebingungan dia. Lalu kita bilang, nggak usah bingung, papa mama yakin kamu mampu lakukan itu. Nanti papa mama support di belakang kamu. Tapi kamu coba dulu lakukan sendiri. Karena kamu pandai kok. Kamu anak yang pandai, mama papa yakin. Jadi hal-hal seperti ini komunikasikan membuat anak merasa, oh aku berharga. Aku diterima. Dan ketika anak yakin, keluar, yakin, mandiri itu kan sebenarnya percaya diri, kemudian dapat merasa bahwa dia nggak ragu-ragu gitu ya, mampu melakukan banyak hal. Sebenarnya dengan support dari orang tua, dari berbagai hal yang dianggap positif, tadi cermin positif gitu ya, menjadi cermin positif bagi anak, sebenarnya itu juga akan membuat anak menjadi mandiri gitu ya. Kurang lebih itu jawaban dari saya untuk Pak Jonathan. Baik, terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya pertanyaan kedua bisa dijawab pada Ibu Bella. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mirta. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Astri, bagaimana cara membangun kesadaran anak dalam disiplin halnya? Yaitu adalah untuk sekarang ini disiplin memang sangat sulit untuk diterapkan kepada pribadi anak. Mungkin apalagi anak-anak yang terbiasa di dalam rumahnya selalu diingatkan atau selalu dibantu, ditolong, didampingi. Nah, mungkin dengan caranya untuk membangun
kesadaran disiplin anak tersebut ya mungkin dengan kita memberikan contoh, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa memberikan contoh kepada anak. Mungkin kalau kita mengingatkan sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, mungkin banyak anak-anak yang menganggap bahwa mama, papa, bawel, cerewet, ngomong terus berulang-ulang, mungkin seperti itu. Nah, tapi mungkin dengan cara kita memberikan contoh atau mengajak anak melakukan kegiatan bersama, anak akan dengan sendirinya terbangun kesadaran untuk disiplin. Contohnya adalah saat anak sudah bangun, mungkin pendamping atau mama itu saat masuk ke dalam kamar anak, kita yuk bantu mama yuk, kita bersihkan sama-sama ya tempat tidurnya supaya kamu tahu bagaimana cara membersihkan tempat tidur. Kemudian contohnya hal kecil yang lain yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah misalkan saat mereka mengerjakan tugas. Nah, bisa juga saat banyak anak yang mungkin kita sebagai guru, orang dewasa, orang tua serta guru, kita terhadap anak kita bilang, ayo kerjain tugasnya, ayo selesaikan, itu sebentar lagi mau dikumpul, bapak ibunya sudah nunggu nih, bapak ibu guru kamu sudah menunggu. Mungkin anak akan, aduh capek dengar itu, bosan mendengarkan itu gitu. Mungkin dengan cara kita mengajak anak seperti, yuk mama sama papa mau sambil mengerjakan tugas kantor nih, kamu di sebelah mama sama papa selesaikan juga ya tugasnya, kita sama-sama belajar ya di sini. Nah, dengan hal-hal kita memberikan contoh, biasanya anak akan terbiasa dengan pola yang kita lakukan. Jadi dengan sendirinya di masa perkembangan remaja, dewasanya nanti, anak-anak tidak lagi disuruh, anak tidak lagi melakukan sesuatu itu dengan paksaan atau dengan mungkin dengan teguran, tetapi dengan sendirinya anak akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut itu dengan sendirinya tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Mungkin dengan kita memberikan contoh terlebih dahulu atau melakukan kegiatan bersama-sama, contohnya dengan belajar bersama, kita sambil mengerjakan tugas pekerjaan kantor kita, anak di sebelah kita juga mengerjakan PR, kemudian juga bisa sama-sama belajar membaca, mungkin orang tua kita sebagai orang tua kita mungkin membaca jurnal atau mungkin baca koran, kamu baca ya buku pelajaran, kemarin ada tugas kan dari Bapak Ibu guru membaca tugas yang seperti ini. Nah, jadi anak terbiasa, oh iya, saya melihat bahwa orang tua, orang terdekat saya itu melakukan hal yang sama loh seperti saya. Mungkin seperti itu Bu Mirta. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Astri. Terima kasih Bu Mirta. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wida, Ibu Bella untuk pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Yakobian. Tentunya semakin memperjelas dan semoga menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Yakobian. Terima kasih Ibu Wida dan Ibu Bella, sangat bermanfaat sekali materi sore hari ini, terutama untuk para sahabat Yakobian yang sudah memiliki putra-putri di rumah, dan tentunya juga bermanfaat bagi sahabat Yakobian yang berprofesi dan berkecimpung di dunia pendidikan. Para sahabat Yakobian, pada akhirnya waktu juga memisahkan kebersamaan kita. Terima kasih sudah hadir bersama kami di program Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Kita bertemu lagi minggu depan dengan topik bahasan yang tentunya menarik lainnya. Dengan berbagai narasumber yang pastinya selalu kita nanti-nanti para sahabat. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Sekolah Santo Yakobus. Salam Yakobian religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Selamat sore, salam sehat selalu. Tuhan memberkati.